Oke, apa kabar Anda semua? Ini saya mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Ini Natal lagi ya, Bung Rocky Gerung ya. Suasana Natal, suasana liburan. Jadi kita juga liburan juga ke ini apa nama daerahnya, Bung? Di mana nih, Bung Rocky? Ini daerah Megamendung. Hmm. Ya ini karena banyak pohon pinus ada suasana Natal juga. Iya. Di daerah Bogor. Bogor ya, nggak jauh dari tempat Anda ya sebenarnya. Ini daerah kekuasaan ya, karena Anda pasti sering jalan menjelajah daerah-daerah sini ya, Dek. Ya, nama lokasinya Filemon itu. Iya. Dan saya sering ke sini karena itu lengkap sebetulnya. Ada dapur di sini, ada tempat sebetulnya keluarga ya, orang sebut glamping gitu. Dan mereka yang putus asa dengan polusi Jakarta kabur ke sini aja. Mereka yang putus asa dengan hiruk pikuk politik mending meditasi di sini. Bung Herso. Oke, dan ini artinya tempatnya tidak terlalu jauh dari Jakarta, bisa terjangkau gitu ya. Ya mungkin 40 menit dari pintu tol Cawang udah nyampe di sini tuh. Nyampe di sini. Oke, tinggal tambah jalan kakinya. Tapi mobil juga bisa masuk ke sini ya. Mobil bisa masuk, tapi yang paling bagus jangan bawa mobil. Jalan kaki aja kan paling 1 jam dari tempat biasa disebut tempat Pak Prabowo, itu Jalan Prabowo. Kalau udah mau ke arah Filemon ya itu biasanya berhenti di Prabowo tuh. Kandang sapi. Minum susu dulu di situ, dan itu saya promosikan, itu punya Gerindra. Kalau hal yang sehat kita promosikan tuh. Iya. Sapinya sapi sehat, bisa beli susu yang Susu diproses segar gitu ya. segar gitu. Lalu jalan ke arah sini gitu. Iya. Ini Anda kalau jalan ke sini itu biasanya hari apa aja, atau Anda pilihnya pagi, siang, sore atau malam tuh, Bung Rocky? Kalau hari nggak bisa saya sebut karena nanti saya dikerubutin sama emak-emak di sini. Oke. Dicanda emak-emak. Oke. Jadi pasti bukan hari libur. Kalau hari libur agak padat. Jadi biasanya seminggu 2 kali. Ya, nggak boleh sebutin harinya ya. Harinya. Oke, waktunya aja. Waktunya biasanya jam 7 pagi, terus muter 5 sampai 7 jam saya muter tuh. Ya kalau saya usahakan 2 minggu tuh. Seminggu 2 kali itu. Seminggu 2 kali. Tapi minimal seminggu sekali tuh. Jalan 7 jam itu udah membakar kalori buat 3 hari. Iya. Mencegah jantung, asam urat, paru-paru diuji di situ tuh. Iya. Jadi sebetulnya tubuh kita kan dirancang untuk bergerak. Nah kalau kita diam itu artinya kita melawan prinsip perputaran bumi itu. Jadi kita harus bergerak tuh. Iya. Oh, itu makanya rahasia Anda awet muda ya, karena selalu dapat oksigen dan udara yang segar ya. Ya, awet muda itu soal mindset sebetulnya. Oh, mindset. Kan. Ada yang awet muda tapi otaknya awet pikun. Oke, seenggaknya kita kan ngomongin itu dari sisi fisik lah ya, gitu ya. Ya olahraga saya yang paling, ini olahraga yang paling ringan dan paling ringan artinya nggak perlu macam-macam peralatan, cuman yang perlu kaki yang bagus dan niat yang enak tuh. Ya. Dan sangat murah nih olahraga hiking. Ya. Dan kata orang itu sebenarnya kesehatan orang itu dilihat dari sendi-sendi kaki-kakinya ya sebenarnya ya. Iya, kaki itu kan peralatan pertama kita untuk menapak bumi. Jadi gravitasi itu pasti bertumpu pada lutut, bukan pada telapak kaki itu, karena lututlah yang memegang peran untuk mengatur ritmis dari gerak tuh. Jadi kaki yang sehat itu, di dalam kaki yang sehat ada badan yang sehat, kira-kira gitu. Oke. In kaki corpore sano. Iya. Oke, tapi Anda sering juga katanya sering juga jalan kaki daki gunung tuh malam hari gitu. Iya, malam hari kalau purnama itu saya jalan sendiri itu. Sendiri karena purnama itu memungkinkan kita untuk dengar suara makhluk malam itu kan, nokturnal itu. Jadi bunyi-bunyian makhluk itu berpindah. Tapi kalau malam kita nggak tahu apa sebetulnya itu hutan. Tapi kalau ada purnama itu kelihatan tuh. Oh itu hutan sebetulnya. Dan kita kadang-kadang nggak perlu bawa headlamp karena cahaya purnama itu cukup untuk menerangi jejak di bukit-bukit sekitar Sentul. Oke. Orang pasti tanya dong, apa nggak takut sih jalan malam hari gitu? Ya mungkin kalau ada hantu bakal lari karena hantu tuh anti akal sehat, sama dengan buzzer anti akal sehat mereka. Oke, mari kita sedikit kontemplatif dan reflektif ya. Bagaimanapun juga ini Natal ini, tentu saja Natal akhir tahun ini sebenarnya waktunya orang untuk juga berpikir tentang
bagaimana sih kita melihat hari-hari kemarin dan bagaimana kita melihat ke depan gitu. Mungkin orang akan refleksi karena ini paling tepat, satu Natal, kedua ini mulai tahun baru ini kan sudah mulai masuk di tahun-tahun politik gitu ya, Bung Rocky. Apa yang Anda pikirkan gitu kalau pada hari-hari Natal ini kan Anda kan besar dalam tradisi Kristiani ya di Manado, apa gitu-gitu. Biasanya apa yang paling Anda ingat kalau dari Natal begini? Kalau di Manado Natal itu anak-anak pasti berebut apa namanya tuh permen coklat gituan. Dan di Manado sebetulnya Natal kalau dia di masa saya anak-anak tuh di Manado itu dan merasakan bahwa tetangga saya Muslim banyak itu di Manado itu dan dia ikut aja karena sebagai anak-anak kan dia mengalami keceriaan. Demikian juga kalau Idul Fitri ya anak-anak Kristen itu biasa aja bergaul. Jadi hal yang ketika kita anak-anak itu keakraban itu muncul karena kelucuan anak-anak tuh. Nah, yang bahaya Tapi adalah Anda dulu lucu nggak Anda waktu kecil? sangat lucu tuh. Oh, ya. Anak tradisi Kristen itu kalau Natal dia tunggu di depan pintu, dia malam-malam biasanya dia taruh sepatunya supaya menunggu hadiah tuh, hadiah dari yang namanya Sinterklas atau Zwarte Piet gitu. Yang sebetulnya hadiah dari orang tua kita kan. Yang kita tahu oh ini kalau anak nakal itu hadiahnya kecil tuh. Kalau anak manis hadiah bagus. Jadi mungkin menjelang Natal itu semua anak-anak itu berperilaku baik. Oke. Nunggu hadiah tuh. Padahal kita tahu belakangan kan kita tahu ini pasti ayah ibu yang kasih tuh. Tapi itu sekedar pelajaran moral bahwa selalu ada yang dapat hadiah kalau dia berbuat baik. Punish and reward ya kan? Punishment and reward. Ya, tapi orang kemudian sekarang dengan melihat praktek di Indonesia justru terbalik. Iya, yang berbuat jahat dapat remisi. Ya, nah, itu atau gimana tuh jadinya? Jadi kehidupan kita kan dituntun sebetulnya oleh satu prinsip bahwa berbuat adillah. Karena keadilan itulah dasar dari berputarnya bumi itu. Kalau bumi nggak adil, maka dia akan tabrakan dengan planet lain. Planet lain juga berbuat adil, berputar di dalam rotasinya sendiri. Tapi kemudian diatur sama-sama seperti watchmaker, pembuat jam itu sehingga jadi harmonis kan. Nah harmoni itu yang dirusak oleh politik sebetulnya kan. Jadi keharmonisan manusia yang didesain oleh alam semesta itu dirusak oleh ambisi itu. Dan ambisi itu yang kemudian ditegur oleh para nabi. Yesus menegur kaum Yahudi yang punya ambisi. Nabi Muhammad juga menegur perilaku-perilaku yang kaum kafir Quraisy ya. Quraisy itu sehingga timbul prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi hal yang di dalam semua agama dimaksudkan agar supaya orang itu atau manusia itu ditakdirkan untuk saling bersahabat, bukan saling bermusuhan. Ya, dan itu yang saya kira kita mulai khawatirkan dengan Indonesia ini hari-hari ini ya. Nah itu refleks ini sebetulnya kalau kita kaitkan keadaan sekarang seolah-olah ini negeri yang diasuh dengan macam-macam dalil agama, pelajaran moral kita peroleh ketika kita anak-anak mulai dari guru agama gitu. Di keluarga juga diajarin agama. Tetapi yang jadi persoalan kehidupan sosial kita justru tersekat-sekat. Jadi disekat-sekat oleh kerakusan yang udah berlebih hartanya masih mau merampok, yang punya jabatan justru ingin menyelamatkan jabatan dengan menyogok tuh. Jadi moral bangsa ini ditentukan oleh figur kepemimpinan tuh. Di zaman kemerdekaan itu persahabatan ada karena semua sama-sama miskin gitu kan. Jadi begitu terjadi disparitas ekonomi pasti menyebabkan disparitas kekuasaan tuh. Dan itu yang jadi masalah kita sekarang ini buat masuk ke tahun pemilu dalam keadaan saling mengintip, saling berupaya untuk memaksimalkan dukungan dengan cara yang buruk. Padahal justru bagian itu yang akan memudarkan persahabatan kita tuh. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab juga justru berhenti karena ada keuangan yang maha esa itu. Oh iya, keuangan yang maha esa. Oke. Tapi kemudian gini kan, orang saat jadi berpikir gitu, apakah kita bisa keluar dari lingkaran setan seperti saat ini? Dan kemudian orang berpikir, apakah iya sih memang politik itu selalu buruk? Karena kan sebenarnya padahal sebenarnya kalau saya memahami sebenarnya ada politik, itu kan semacam kesepakatan di antara kita untuk mengatur cara bernegara dan tujuannya tentu saja untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa kan seharusnya. Ya itu betul sekali kalau prinsipnya kita kembalikan pada kedaulatan rakyat dan tujuan dari
politik adalah bonum commune, artinya kesejahteraan bersama tuh. Dan nilai-nilai itu ada di setiap upaya untuk memperbaiki bangsa. Jadi kita lihat misalnya siapa pemimpin nanti di 2024 yang punya prinsip bonum commune, yang punya prinsip solidaritas tuh, yang mampu untuk memberi harapan terutama pada kalangan milenial. Hanya itu sebetulnya tuh yang disebut apa aturan KPU 20% nggak boleh kampanye, itu kan soal teknis saja kan. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa si pemimpin itu sebetulnya jujur, maka bahkan kotak suara nggak perlu pakai kotak suara, pakai kertas kresek aja orang percaya kan. Jadi makin lama politik itu dijauhkan dari kepercayaan manusia tuh. Di politik pada awalnya didesain bahwa setiap orang mampu untuk memimpin orang lain berdasarkan kepercayaan. Ya. Karena itu misalnya dalam tradisi politik Athena itu tokoh-tokoh politik itu nggak dipilih sebetulnya tuh. Ya. Anggota DPR nggak dipilih, ya diundi aja. Karena siapa yang terundi kita percaya dia akan berbuat baik tuh. Nah sekarang bahkan ketika dipilih tetap aja berbuat jahat. Ya. Oke. Tapi orang kemudian bertanya-tanya, sebenarnya yang terjadi saat ini di Indonesia itu memang kalau secara sosioantropologis bangsa kita ini memang bangsa yang ingin buruk gitu. Gitu, atau sebenarnya ya bangsa kita ini bangsa yang baik, tapi kebetulan aja kita nasibnya apes gitu, dapat pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Ya itu kita nggak ada bangsa yang buruk tuh. Bangsa jadi buruk karena dipimpin oleh pemimpin yang buruk. Oh oke, itu ya. Dan dan sering dianggap kenapa kalian milih? Ya kan kebutuhan pengetahuan kita tentang pemimpin baru terlihat 1-2 bulan setelah dia mulai bekerja. Kan semua pemimpin selalu mengucapkan hal yang bagus dalam janjinya kan. Karena itu orang anggap oke, kita percaya aja tuh. Tapi kita kurang mampu mendeteksi bahwa si pemimpin sebetulnya udah diasuh dari awal oleh orang-orang yang nggak bisa dipercaya tuh. Jadi itu masalah etisnya di situ. Tapi kita berupaya supaya 2024 betul-betul satu radical break. Ada pemutusan hubungan dengan mereka yang merekayasa politik berdasarkan uang tuh. Nah itu yang kita ingin, supaya yang kita sebut relawan politik betul-betul relawan lah yang ingin memperbaiki Indonesia, bukan disuruh jadi relawan karena menunggu hadiah dari para pemodal. Itu buruknya di situ tuh. Modal itu pada masyarakat kita ada ya sesungguhnya ya, keinginan untuk dan bisa kita lakukan itu. Oh itu kuat sekali itu. Kuat ya. Dan sekarang kan orang nggak nunggu penundaan pemilu, orang nunggu percepatan pemilu tuh. Dan itu pertanda bahwa orang ingin cepat-cepat kembali pada politik yang jujur, adil kan. Kan tetap kesan kita selama ini ya banyak ketidakadilan, dipoles-poles, tapi karena rakyat sibuk dengan urusan perut, basic needs-nya, dia lupa bahwa dia harus juga ikut berpartisipasi. Nah dalam apatisme itu FNN misalnya terus menganjurkan supaya jangan lengah dan harus percaya bahwa akan ada perubahan. Jadi itu ya yang saya kira, bahwa kita tetap yakin bahwa sebenarnya kita itu bisa melakukan perubahan itu. Bisa kalau pertandingannya jujur. Kan kalau kita cari ke belakang misalnya siapa calon pemimpin kita, ya cuman ada yang lembaga survei. Tapi sebetulnya di daerah itu banyak tuh berlimpah yang orang merasa bahwa kenapa kita nggak bisa, atau kenapa dia nggak bisa muncul. Ya karena dia nggak punya uang tuh, padahal otaknya bagus tuh. Kayak kemarin Profesor Humam di Aceh itu yang guru besar sosiologi Syahkuala, dia mengomentari saya karena saya kasih kuliah di Maulid, dan dia percaya bahwa di banyak daerah ada orang yang seperti saya yang punya kemampuan untuk menuntun bangsa di dalam ide keadilan, tapi nggak punya akses gitu kan. Jadi betul sebetulnya bahwa stok pemimpin kita banyak betul. Ya. Apalagi dalam pemimpin yang bermoral tuh, yang diam-diam bikin kontras dengan Jakarta. Contoh-contoh bupati yang mulai merasa bahwa dia sebetulnya dipilih hanya untuk melayani Jakarta, akhirnya mulai sadar bahwa nggak boleh begitu. Rakyat di daerah juga makin lama makin peka terhadap keputusan politik yang sekedar mengangkat para pejabat ini. Dan kalau saya ngomong dengan mereka anggap, ya kalau begitu buat apa kita sebagai rakyat nggak punya hak untuk memilih pemimpin kita tuh, ditunjuk langsung dari Jakarta tuh, itu artinya Jakarta mau merampok kan, udah begitu cara berpikir rakyat kita. Oke. Tapi yang Anda lihat kan situasi sekarang ini membaik atau memburuk sesungguhnya? Nggak memburuk sih, memburuk banget. Memburuk banget. Tapi saya kira ada kontras ya. Di satu sisi antara di level grassroots dengan di level kekuasaan, saya kira. Nah itu dia tuh. Ya.
di level bawah itu tetap percaya akan datang seseorang untuk menyelamatkan. Jadi pikiran mereka itu akan ada semacam kabar baik di 2024. Tapi kabar baik itu kemudian mulai punah lagi karena kabar buruk masuk sampai ke daerah sekarang. Ya. Akan ada penundaan pemilu, ada macam-macam tuh. Jadi yang kita sebut batas kesabaran publik itu mungkin udah terlewati itu. Dan kalau sekali dia terlewati itu jangan salahkan kalau ada semacam kerusuhan yang berbasis kekerasan tuh. Karena walaupun dianggap orang Indonesia itu selalu nerimo baik hati, iya, tapi kalau batasnya hilang dia bisa ngamuk. Yang sering kita katakan bahwa dari nerimo ke ngamuk itu cuma satu peristiwa kecil tuh, kenaikan biaya hidup misalnya tuh. Jadi kecenderungan manusia Indonesia selalu ingin ada kedamaian. Dan kalau kedamaian itu terhalang oleh kekuasaan, maka impactnya adalah kerusuhan pas itu. Ya. Itu dua hal yang normal. Berupaya damai nggak bisa, maka orang cari gara-gara dengan konsekuensi. Padahal gara-gara itu justru disebabkan karena kemakmuran tidak mereka peroleh. Kalau Anda lihat situasi sekarang ini, Indonesia itu harus melalui tahapan itu yang sering kita sebut sebagai kalau ini growing pain gitu ya. Itu mesti kelihatannya dilakukan ya. Growing pain itu sudah mulai terjadi, tetapi kelihatannya pemerintah menganggap enggak, mesti dibikin painful sampai habis-habisan tuh. Itu enggak boleh itu. Kan arogansi pemerintah itu makin lama makin kita dengar bahwa soal KPK disindir-sindir, soal KPU disindir-sindir presiden. Dan sindir-menyindir itu kan menunjukkan presiden nggak bisa merawat, jadi cuma bisa menyindir kan. Jadi bahayanya kalau Pak Jokowi misalnya gagal untuk memperlihatkan kematangan dia sebagai negarawan dengan mengucapkan hal-hal yang menumbuhkan harapan, rakyat juga akan merasa lebih baik dipercepat tuh. Karena kita nggak lihat semacam jalan lain tuh. Kalau diperpanjang itu artinya kekuasaan akan mengkonsolidasi diri, koruptor akan diberi kesempatan selama 2,5 tahun numpuk kekayaan lagi itu, dan makin berbahaya. Dan dunia internasional juga memantau kita bahwa Indonesia udah hilang harapan untuk jadi figur demokrasi di Asia. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan tentu mari kita ucapkan selamat merayakan hari Natal ya untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang umat Kristiani, dan juga selamat menyambut tahun baru. Dan kita tentu saja berharap pada tahun baru 2023 ya, yang masuk tahun-tahun politik ini menjadi harapan buat kita bahwa Indonesia kita percaya akan tumbuh lebih baik gitu ya. Ya, ditumbuhkan. Selamat hari Natal, selamat tahun baru, selamat menyongsong pemimpin baru. Oke. Dan itu mulai dari hati yang bersih itu. Natal pertanda hati yang bersih, pemilu juga pertanda politik yang bersih. Nah, sementara 0%? 0%. Yes, oke. Sampai ketemu lagi ya. Yeah.